Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Alumni Talk The Series kelima pada sore hari ini dengan topik peran arsitek dalam marketing dan komersial. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengijak acara selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan dan sambutan oleh Kepala Departemen Arsitektur ITS, dilanjutkan dengan sesi alumni talk yang akan dipandu oleh Ibu Fenty Ratna Indarti, dan yang ketiga adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuki acara pertama, yaitu sambutan oleh Kepala Departemen Arsitektur ITS, yaitu Ibu Dewi Septanti. Kepada Ibu Dewi, kami persilahkan. Terima kasih untuk di Evelina, untuk moderatornya. Sore ini kita akan melaksanakan alumni talk yang kelima. Jadi sudah banyak alumni talk yang kita lakukan, mulai dari alumni talk yang pertama sampai dengan alumni talk yang kelima. Kemudian untuk alumni talk yang kelima ini akan diisi oleh Saudari Sita Eviko Malasari dengan judul peran arsitek dalam marketing dan komersial. Jadi di sini sebetulnya alumni talk ini, acara ini adalah bagian atau rangkaian dari acara ulang tahun atau Dies Natalis Arsitektur ITS yang ke-55 yang akan terlaksana tanggal sekitar September, tanggal 1 September 2020, tetapi ini adalah bagian dari rangkaian acara tersebut. Kemudian akan puncaknya di sekitar bulan September, karena memang dengan kondisi pandemi yang seperti sekarang ini, itu kan kita tidak bisa tepat waktunya sesuai dengan hari ulang tahunnya, begitu ya, mungkin agak sedikit mundur dan sebagainya. Jadi untuk acara alumni talk ini sendiri tidak hanya diperuntukkan buat alumni ataupun mahasiswa arsitektur ITS, tetapi juga untuk semua kalangan. Jadi siapa yang berminat, siapa yang ingin mendengarkan berita atau ingin menambah pengetahuan, dipersilahkan. Jadi diharapkan dengan alumni talk ini kita akan membuka wawasan bagaimana seorang arsitek atau mahasiswa arsitektur nanti berperan dalam kiprahnya di dunia kerja. Jadi tidak hanya menjadi seorang arsitek, tetapi bisa berbagai macam. Termasuk nanti yang akan dijelaskan oleh saudara Sita Eviko Malasari. Jadi baik, semoga alumni talk yang sore hari ini dilaksanakan bisa bermanfaat buat semua dan kita dapat mengambil hikmah dan juga manfaat dari alumni talk sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya untuk Evelina saya kembalikan lagi kepada Anda. Terima kasih dulu untuk semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, Evelina, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi alumni talk yang akan dipandu oleh Ibu Fenty Ratna Indarti. Kepada Ibu Fenty, dipersilahkan. Oke, terima kasih Averina. Jadi sore ini saya akan menjadi moderator untuk sesi alumni talk yang sudah sampai ke episode 5. Nah, sebelumnya bagi yang belum tahu siapa saya, nama saya Fenty, saya akan menjadi moderator untuk sore ini. Narasumber kita kali ini adalah alumni tahun 2009, angkatan 2009. Beliau sekarang berada di PT Angkasa Pura I dan topik yang disampaikan agak sedikit beda ya, maksudnya kadang kita nggak paham gitu, atau kita belum mengetahui apa sih sebenarnya kerjaan arsitek di food and beverage serta marketing ataupun bisnis gitu. Apa relasinya dengan apa yang kita pelajari selama ini dengan bidang tersebut. Nah, sebelum saya mengundang beliau nih, saya mau membacakan CV beliau, CV singkat sih sebenarnya.
Jadi beliau bernama Sita Evita. Kok beliau sih mbaknya? Aduh, ini kakak kelas saya ya. Beliau ada angkatan 2009, saya angkatan 2010. Jadi dia kakak kelas saya 1 tahun di atas saya. Dan menyelesaikan studi di ITS tahun 2013 S1-nya. Kemudian S2 mengambil Master Arsitektur ITS 2013 tentang perencanaan real estate. Sekarang menjadi former project, bukan sekarang. Ini dulu menjadi former project staff interior Kezia Karin Studio. Dan sering menjadi freelance plus. Wah, banyak nih plus-plusnya. Dan kalau ngikutin nih sosial medianya Mbak Sita ini, banyak sekali insight-insight yang biasanya beliau berikan. Jadi saya sendiri juga terinspirasi sih dengan bagaimana dia mengembangkan kemampuan arsitek di luar bidang arsitektur. Nah, sekarang saya mau menyapa Mbak Sita dulu nih. Halo Mbak Sita. Halo Mbak Fendi. Mbak lagi panggilnya. Gimana panggilnya Bu Fendi? Jangan. Ya, jadi ini adalah Mbak Sita. Mbak Sita ini dulu senior saya, dan kalau adik-adik di sini ada yang himpunan ya, Mbak Sita ini dulu adalah KDPSDM gitu. Jadi kalian bisa tanya-tanya juga sama Mbak Sita tentang organisasi gitu. Jadi kali ini Mbak Sita akan menjelaskan tentang perannya beliau dalam food and beverage serta marketing. Tanpa berlama-lama lagi, saya berikan waktunya. Silakan Mbak Sita memulai paparan tentang tema hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Fenty. Kan kalau sekarang udah manggilnya Bu nih. Saya dikasih kesempatan untuk berbagi di Alumni Talk ke-5 dalam rangka meramaikan kegiatan Disnatalis yang akan dimulai bulan depan ya. Alhamdulillah banget, saya seneng nih karena jadi pengen ngasih tahu, karena sudah sering pengen cerita kalau jadi arsitek itu tetap seru. Jadi arsitek itu tetap seru walaupun kamu tidak lagi jadi arsitek. Karena kan sebutan profesionalnya sudah bukan itu gitu. Karena kenapa saya bahas peran arsitek dalam marketing dan komersial ini terkait dengan posisi pekerjaan saya sekarang. Saya sebagai Retail Food and Beverage Marketing Officer. Itu ngapain sih? Nah, Marketing Officer itu berada di Business Unit. Nah, Business Unit itu terkait dengan hal-hal yang berada di luar aktivitas utama bandara. Aktivitas utama Angkasa Pura itu kan pengelolaan bandara. Nah, yang tidak terkait dengan bandara secara langsung adalah justru tenan-tenannya, retail dan F&B itu. Di sini yang saya akan bahas, poin utamanya lebih kepada kita melihat bahwa retail F&B secara keseluruhan seperti apa dan juga spesifik ke F&B-nya. Jadi ini dari freelance plus-plus-plusnya saya sebelum berada di Angkasa Pura, saya ini juga food photographer. Saya dekat sama komunitas makanan di Angkasa Pura sendiri. Saya juga jadi sering terbang dan menangani beberapa bandara. Jadi misalnya renovasi perencanaan bandara Makassar, bandara Lombok, persiapan F1 tahun depan, terus di Juanda juga sekarang lagi renovasi. Itu kan kalau teman-teman menyadari minimal di Juanda aja itu sekarang perubahan flow, perubahan tenan. Nah, itu tuh sangat besar peran bagaimana arsitek di dalam bisnis, di dalam unit bisnis dan berkoordinasi dengan arsitek yang ada di unit teknik. Tapi kalau kamu posisinya arsitek dari unit teknik, kamu tetap akan jadi arsiteknya teknik. Tidak melihat gimana sih sisi bisnisnya itu berjalan gitu. Nah, kalau sebelum ini saya juga sudah disampaikan sama Bu Fenty tadi, angkatan 2009, dan yang sangat besar perannya untuk saya kemarin itu di S2 Perencanaan Real Estate yang juga difasilitasi di ITS. Selanjutnya ya, kira-kira sebelum ini kan bayangan lulusan arsitektur tuh ngapain aja gitu. Dulu saya nggak kebayang bakal ada pekerjaan ini. Bayangan saya pekerjaan arsitek itu bakal berada di lapangan, kita ngevaluasi gambar, jadi QS mungkin, atau bagian yang
berkoordinasi desain atau ngitung RAB, tapi ternyata arsitektur itu bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu tuh di dalam bayangan saya waktu itu, tapi tetap belum sampai seperti pekerjaan saya yang sekarang ini itu. Agak mundur. Sebenarnya kenapa saya menyadari bahwa saya nggak mau jadi arsitek yang biasa aja. Dulu di tahun 2013 waktu mengerjakan tugas akhir, saya ingat penguji saya waktu itu Pak Ngurah. Di preview kedua, saya sudah presentasi menurut saya dengan baik gitu. Nah, respon Pak Ngurah adalah, kamu bisa menceritakan idemu, konsepmu dengan sangat baik, tapi gambarmu nggak bilang apa-apa. Dari situ, saya menyadari sesuatu bahwa, apa saya salah jurusan ya? Apa mau putar balik sekarang? Tapi udah tahun keempat, sudah semester 8, masa ya mau putar balik gitu kan? Kebetulan waktu itu, saya sempat ngobrol sama Bu Nita, dan Bu Nita mengarahkan untuk ngambil S2 Real Estate. Dari situ, saya menyadari kalau saya bisa jadi arsitek yang ngomongnya banyak. Tapi saya tidak harus berurusan sama gambarnya langsung. Nah, di situ cuman sempat putar baliknya itu agak mundur. Jadi sambil saya S2 Real Estate, saya juga sempat jadi drafter dulu. Saya sempat jadi drafter. Drafternya itu bukan drafter arsitek, tapi justru kebetulan waktu itu keterimanya drafter interior. Itu pun ditawarin karena saya waktu itu niatnya nggak nyari kerja dulu. Tuh. Nah, nggak pernah nyangka bahwa one good thing will lead to another thing. Jadi setelah jadi drafter interior, itu pemahaman saya tentang interior dan tenan itu lebih kuat dan akan berdampak pada pekerjaan saya sekian tahun kemudian. Nah, ini saya kasih preambul sedikit pembukaan. Apa sih marketing? Apa sih marketing? Nah, marketing itu kenapa saya nggak pakai definisi pemasaran atau penjualan? Karena teori marketing sendiri itu dia seperti sesuatu yang baku, yang ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia dia berubah. Jadi kita melihat bahwa marketing itu serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, baik dengan cara memproduksi produk, dan kemudian memberikan harga dan mempromosikannya kepada konsumen. Jadi itu sebuah rangkaian dari proses produksinya sampai penjualannya atau penyewaan dalam konteks pekerjaan saya itu bandara. Dan kalau komersial itu tujuannya bagaimana kita dapat cuan. Nah, kalau misalnya di real estate itu orang nganggap bahwa real estate itu cuma buat perumahan. Nah, saya pengen sedikit meluruskan bahwa real estate itu bukan cuma rumah. Real estate itu bisa berada di mana saja. Jadi, tenan-tenan yang ada di bandara itu real estate. Itu terus misalnya tenan-tenan yang ada di kita bisa lihat perkantoran atau co-working space itu juga sebuah unit kecil dari real estate yang dipinjemin, yang disewakan itu emang unitnya kecil, tapi itu juga komposisi dari ilmu dari real estate sendiri. Saya lanjut. Nah, yang pengen saya bahas di sini adalah how to build a business, tapi yang praktikal banget kalau dicari di jurnal mungkin belum tentu ada, tapi sudah tervalidasi dari founder bisnis yang dia berkali-kali mencoba dalam bisnisnya. Dari Michael Krisyanto, seorang F&B founder yang sudah terkenal di Jakarta, bahwa ketika kita mau membuat bisnis, itu diawali dengan konsep. Konsepnya itu mau seperti apa? Konsep yang utama, yang bikin idea utamanya itu apa? Kemudian kita breakdown dari target market. Target market itu hal yang paling fundamental karena target market ini akan sangat berpengaruh kepada seberapa di mana kita akan menyewa atau membeli lahannya, di mana seberapa luas tempatnya, seberapa jangkauan layanan. Terus misalnya kalau kita restoran itu berapa kursi yang akan disediakan. Di situ pengaruhnya target market. Kemudian tim
Kenapa kita butuh tim? Karena untuk membangun bisnis kita nggak mungkin one man show. Biasanya mungkin one man show, tapi pasti ada orang-orang di belakangnya yang mensupport dia. Nah, ini juga sesuatu yang penting. Kemudian ke produk. Produk itu tergantung bisnis yang kita bahas ya nanti. Nah, kalau misalnya produk di sini dalam konteks perencanaan bandara, produknya adalah tenan. Tenan itu menjadi alat produksi untuk memperoleh pendapatan dari sebuah bandara. Kalau misalnya produknya dari F&B bisnis, kita tahu bahwa produknya berupa makanan. Jadi kita perlu menentukan perspektifnya dari mana dulu bisnisnya ini. Kemudian branding, kalau branding ini lebih ke komponen-komponen yang sifatnya seperti seragam, seperti pencitraan. Citra apa yang pengen ditunjukkan dan ditangkap oleh ini pembeli. Kemudian strategi marketingnya. Kemudian challenge, ini akan challenge adalah tantangan dan saat ini challenge yang paling terasa adalah tentang penjualan. Jadi untuk sebuah bisnis, masalah yang paling penting itu satu, kejujuran, staff, stok, sama sales. Dan dalam kondisi COVID ini, F&B bisnis dan hampir semua bisnis sih. Nah, kita kan ngalamin penurunan PDB minus 5,32 nih sekarang. Walaupun hari ini katanya sudah naik jadi 0,5. Tuh. Terus sekarang ketika kita berhadapan sama masalah-masalah tadi, love them atau solve them itu, kalau love them itu kita gimana bernegosiasi dan berkompromi di sana. Kalau solve itu antara kita menyelesaikan dengan baik-baik atau kita nge-cut sehingga tercipta kita punya bisnis yang menghasilkan impact. Kalau bisnisnya punya impact, minimal butuh 5 tahun untuk memvalidasi bahwa dia bisnis yang sustain. Itu sumbernya sih dari biasanya forum-forum F&B bisnis gitu. Next. Nah, di sini saya pengen sedikit cerita sebuah contoh, misalnya kenapa target market itu bisa mempengaruhi ini perencanaan sebuah tempat makan. Di sini ada Union Resto yang ada di Grand Indonesia, ini Tokyo Belly yang di Grand Indonesia. Posisinya sama-sama di Grand Indonesia, tapi kita tahu bahwa ini beda. Kalau Union Resto target marketnya adalah orang-orang berusia 31 sampai 45. Minimal sampai 40 lah. Orang-orang mid profesional yang mereka butuh tempat hiburan, bisa bar, bisa buat makan juga. Nah, selanjutnya kalau Tokyo Belly range-nya adalah dari 25 sampai 35. Untuk target market, kenapa kita berada di range umur 10 tahun yang primer? Karena itu penentuan spesifiknya dulu. Seberapa banyak ruang yang akan kita sediakan dalam sebuah perencanaan tempat. Ini kalau tempat makan. Tapi kalau kita dari perspektif misalnya mall-nya, nah itu juga kita harus bikin research-nya lagi. Gimana sih, seperti apa yang disasar dari target marketnya keseluruhan. Jadi ketika ngomong target market, itu kembali lagi ke perspektif siapa, perspektif land owner-nya, atau jadi perspektif F&B bisnisnya atau retailnya. Next, ini tentang efek COVID-19 pada dunia bisnis. Berdasarkan data BPS terakhir, makanan dan minuman selain restoran nih, posisinya year on year minus sangat besar. Tapi ada yang bisa bertahan, yaitu bisnis customer to customer. Disadari atau enggak, sekarang nih banyak banget kan orang jualan makanan karena efek dari layoff yang terjadi atau kemarin pas PSBB yang masih ketat banget di Jakarta kerasa banget karena jadi Jakarta terasa sangat sepi, terus aktivitas jadi sangat rendah dan itu emang sangat ngefek sama ekonomi jatuhnya. Kemudian restoran dan hotel itu juga sangat terasa. Restoran dan hotel. Kenapa saya melihatnya ke makanan minuman selain restoran, kemudian data restoran dan hotel? Karena ini yang jadi acuan. Seperti apa sih restoran dan retail yang bergerak di bandara? Kalau yang ini
yang di sini posisinya rendah, yang di kota aja seperti ini angkanya, otomatis yang berada di agak pinggir kota, karena perencanaan bandara pasti di pinggir kota, itu juga tidak jauh pasti angkanya dari ini. Seperti itu. Nah, bahkan bisnis-bisnis besar pun sekarang juga melakukan pivot ya. Misal ini dari Yoshinoya jadi menyediakan frozen pack, Holy Cow menyediakan meat shop, karena mereka modenya sekarang survival semua. Sudah nggak mikir untung tuh gimana, tapi survival gimana mereka tetap bisa hidup dan berjalan gitu. Nah, kalau tadi target market itu kita ngomong tentang perencanaan, marketing itu kita ngomong tentang strategi. Nah, ketika kita berhadapan pada strategi yang harus disiapkan terhadap COVID gitu misalnya. Nah, di sini peran arsitek tuh besar untuk mengambil keputusan bagaimana sales tetap berjalan. Apa yang harus dibahas. Jadi biasanya kalau saat ini dari unit marketing, dari unit teknis, dari unit business development, gimana caranya kita tetap dapat pendapatan. Dan dengan kondisi PSBB yang sudah dilonggarkan, otomatis perlu dilakukan adjustment. Nah, seperti misalnya kita ngasih alat safety seperti yang sekarang tersedia, misalnya di TP sekarang kan makannya sudah nggak bisa face to face secara langsung ya, ada papan akrilik yang misahin, terus juga duduk kita sudah tidak bisa sebelahan langsung, kalau makan kita harus posisinya agak diagonal. Nah, ini yang mengeksekusi bagian marketingnya. Tapi kalau marketingnya cuma orang manajemen, mereka nggak benar-benar ngerti gimana eksekusinya ke dalam teknis gambar. Nah, saya lanjut. Ini kenapa perlu ada in-house architect incorporate. Nah, di perusahaan-perusahaan yang sudah besar, misalnya kayak Yoshinoya, Richeese, terus misalnya kalau Richeese tuh saya tahu itu ada lowongannya buat arsitek. Jadi misalnya teman-teman penasaran nih, ngapain arsitek di F&B industri, itu mungkin bisa tanya-tanya arsitek yang berada di sana, atau karena tidak semua tempat makan itu arsiteknya meng-hire konsultan secara langsung. Jadi ada yang dia in charge dulu in-house arsitek yang akan punya output gambar atau enggak. Jadi kalau misalnya sifat cabangnya besar dan di mana-mana, ada dua keputusan yang akan diambil. Satu, dia akan memproses gambar kerjanya sendiri supaya tetap terjaga. Atau misalnya kayak ini, in-house arsiteknya bioskop CGV, itu dia memproduksi gambar kerjanya sendiri semua. Tapi ada juga kalau dalam konteksnya misalnya saya yang berada di BUMN, in-house arsiteknya tidak memproduksi gambar sendiri. Jadi kami yang nyusun strateginya, gambar kerjanya akan dilaksanakan sama vendor atau konsultan atau kontraktor yang terpilih dalam lelang. Nah, kenapa perlu ada in-house architect incorporate? Nah, itu biasanya karena perlu menjaga standar. Perlu menjaga standar dalam konteks, misalnya saya bandara. Di bandara ini, kenapa kita perlu ada orang yang sama yang menghandle beberapa bandara tertentu. Saya sendiri sekarang PIC untuk 6 renovasi bandara. Nah, kita perlu jadi orang yang bisa bekerja dalam tim, memiliki kapasitas ilmu yang luas, walaupun sedikit-sedikit tahu aja nggak apa-apa, dan communication skill. Saat ini saya berada di unit non-aeronautical business. Nah, ketika kami rapat duduk bersama, rapat besar misalnya untuk bandara Yogyakarta International Airport atau Kulon Progo, yang letaknya di Kulon Progo, itu kami akan rapat dengan unit operasi, dengan unit teknik, dengan unit marketing, pemasaran dan pelayanan, itu duduk bareng. Apakah kondisi teknis yang dibutuhkan sama bandara itu sudah bisa memfasilitasi keberadaan komersial? Karena nggak mungkin dong kita membuat investasi bandara tanpa memikirkan return-nya nanti seperti apa. Jadi
semua sudah direncanakan di awal. Nah, karena posisi arsiteknya di dalam unit bisnis itu hanya ini, posisinya lebih ke kita diferensiasi. Jadi saya satu tim sama dari misalnya manajemen pemasaran, saya satu tim dengan lulusan teknik industri. Jadi kami duduk bareng untuk nyusun requirement kebutuhan komersial untuk disampaikan ke teknik. Dari teknik dikoordinasikan juga dengan operasi. Nanti sesudah jadi dari sana diteruskan ke bagian konsultannya. Konsultannya akan iterasi lagi, balikin ke komersial. Apakah ini sudah sesuai? Proses gambar perencanaan ini itu berlangsung kira-kira bisa 1-2 tahun. Itu maju mundur back and forth karena yaitu banyak sekali requirement yang harus diselesaikan, dituntaskan sesuai dengan tujuan dari perencanaan. Gimana untuk jadi arsitek yang seperti ini gitu? Yang pasti kalian harus punya portofolio yang baik. Jadi portofolio bisa di-upload di issue. Selain upload di issue, kalau bisa ikut sayembara, nggak menang nggak apa-apa. Ikut sayembara itu penting banget karena kita jadi mahir ketika kita bersengaja untuk hal lain. Jadi kita nggak menang, tapi skill yang kamu saat kamu mengerjakan itu nggak bisa hilang, nggak bisa dicuri orang. Dari situ, terus kemudian ke join community. Kalau saya, karena saya dulunya KDP-SDM, saat lulus saya sampai punya post power syndrome. Saya mencari tempat yang bisa tetap memvalidasi aktualisasi diri saya waktu itu. Nah, dari situ, kemudian saya tergabung dengan TEDx Tugu Pahlawan ini. Dari TEDx Tugu Pahlawan itu job offering pertama saya. Jadi sampai saat ini saya tidak pernah apply pekerjaan yang saya tidak pernah apply pekerjaan di Jobstreet, di tempat-tempat yang formal. Saya keterima Angkasa Pura ini pun itu lewat ini, referensi teman. Saking pentingnya networking, karena kamu ketika mau, ada yang bilang pentingnya orang dalam. Orang dalamnya tuh bukan titip, enggak. Tapi ketika kamu bisa menyampaikan lamaran pekerjaan langsung ke email orang yang di dalamnya itu. Terus lagi read every day, karena ini kalau di bisnis, kebetulan di kantor itu difasilitasi dengan koran-koran yang bisnis Indonesia atau hal yang media yang berkaitan sama bisnis langsung. Nah, misalnya tidak punya akses seperti itu, kita bisa masih baca-baca yang aksesnya free, dari Harvard Business Review, dari McKinsey juga ada yang gratis juga. Jadi kayak kita membiasakan untuk tahu update kondisi terkini, apalagi kondisi COVID ini serba tidak pasti banget kan. Nah, serba tidak pastinya itu sampai di level yang kalau kamu pesen tiket pesawat itu sekarang harus siap reschedule. Karena kita nggak tahu apakah pesawat yang kita sudah pesen bisa terbang hari itu atau enggak, karena kemungkinan akan digabung dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya atau tetap di hari dan jam yang sama, karena itu tuh bisa jadi karena misalnya efek-efek dari yang ada daerah yang seharusnya rute penerbangannya tiba-tiba angka COVID-nya naik, itu ngefek sama penerbangan. Terus selanjutnya learn a soft skill. Kalau ngomong soft skill di kampus itu safe place buat kalian eksplorasi. Kalaupun sudah lulus dari kampus, tetap harus cari tempat berkomunitas, tetap harus cari tempat yang gimana bisa mengasah soft skill. Dan ketika sudah kerja harus bisa ready for feedback dan iterasi ulang, karena balik lagi kita di arsitek dididik untuk siap sama revisi kan. Itu ternyata mindset yang sangat-sangat penting yang bikin kita beda sama jurusan lain. Karena kadang mungkin untuk praktikum itu kan cuma butuh 2-3 kali. Saya ingat misalnya TA itu
revisinya sampai 20 kayaknya. Nah, itu kan sebenarnya ternyata bukan dosen kita yang jahat gitu. Tapi itu mereka sayang, mereka ngasih tahu dan mempersiapkan kita untuk masa depan. Karena di dunia nyata, apalagi urusan sama perencanaan itu ya sama kayak gitu. Kemarin misalnya untuk saya ngawal untuk perencanaan Bandara Makassar, Sultan Hasanuddin Makassar itu benar-benar yang dari sejak saya masuk 2019 sampai hari ini itu rapatnya mungkin di total ada 20 kali. Dan itu beneran apa yang kita sudah dulu jalani itu kepake semua lah. Dan siap untuk beriterasi ulang gitu. Next. Udah. It's it. Thank you for listening. And saya lebih pengen ini sih kayak apa tanya jawab aja. Oke, Mbak Sita. Terima kasih Mbak Sita atas paparannya. Ya, jadi ini tadi sesuatu yang baru ya buat kita karena kita nggak tahu kalau sebenarnya ya kita pernah dengar lah ya apa ada misal kayak Starbucks misal terus atau Ricis tadi terus habis itu apa lagi gitu yang mencari arsitek gitu kayak kalau kita lihat itu kayak ada arsitek terus kadang kita mikir masa kita ya di situ sih terus ngapain gitu. Nah itu ini sebuah insight yang baru dari Mbak Sita. Kalau saya lihat tadi ada beberapa hal yang menjadi sesuatu yang menarik ya. Kalau dilihat itu jadi dalam menentukan yang tadi yang restoran di mall tadi itu kan sebenarnya perannya marketing yang seharusnya punya skill arsitek juga gitu karena kalau marketing doang gitu dia nggak paham space, nggak paham ruangan gitu terus habis itu kayak mana yang kontras mana yang enggak terus pemilihan komposisi dan lain-lain padahal itu sangat mempengaruhi penjualan ya nggak sih Mbak Sita? Jadi itu kalau saya lihat nih ya dari penjelasan Mbak Sita ini membuka bahwa sebenarnya arsitek itu dibutuhin di semua bidang gitu. Kayak nggak ada bidang yang nggak butuh jasanya arsitek gitu. Bahkan ini sangat-sangat general dan apapun yang ingin dikembangkan itu sangat membutuhkan skill dari arsitek walaupun itu sangat basic gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak yang sudah masuk. Mungkin di stop share screen-nya dulu Mbak. Boleh. Oke. Ya, silakan pertanyaannya bisa ditampilkan. Oke, jadi pertanyaan pertama ini dari Pak Setio ya. Halo. Jadi ini jadi Mas Setio ini sekarang juga menjadi rekan saya dan Pak Teddy dan Pak Iwan jadi dosen di arsitektur. Sekarang beliau lagi di Jepang nih. Jadi pertanyaannya adalah selamat sore, salam kenal. Bukannya kalian sudah kenal ya? Kemudian saya melihat Mbak Sita memiliki passion di dunia kuliner yang mendukung profesi. Menurut Mbak Sita, apakah kita harus bekerja karena passion atau bekerja karena opportunity? Terima kasih banyak. Wah, ini pertanyaan yang ini. Biasanya menghinggapi orang mahasiswa yang mau lulus gitu. Baik S1 maupun S2 itu kayak, apakah aku harus bekerja? Kayak gitu. Silakan Mbak Sita dijawab. Kalau saya, kenapa kita harus terjebak sama tyranny of or? Kenapa nggak dijalani dua-duanya? Oh, gimana Mbak? Jadi gini, karena saya sudah mengalami bahwa itu bisa dijalani dua-duanya. Saya punya passion di bidang kuliner, tapi saya juga opportunity untuk tetap jadi arsitek yang ngerjain hal-hal berat. Tapi ya itu sih, maksudnya passion itu masih ini balik lagi sebenarnya sama orangnya. Apakah kamu punya beban yang untuk pay the bills-nya besar banget gitu kan? Ketika emang harus pay the bills ya passion-nya geser dulu. Cuman itu tuh bukan sesuatu yang harga mati. Ya. Karena kalau saya sih kenapa harus terjebak tyranny of or gitu kalau saya karena itu bisa dijalani dua-duanya. Tinggal gimana kita ngaturnya. Mungkin ada jam tidur yang harus dikurangi, mungkin ada jam main yang harus dikurangi ketika kita mau menjalani secara profesional opportunity kita sama passion kita. Wah, iya nih, bener banget nih. Bener, Pak. Tyranny of or ini
agak-agak menjebak ya mahasiswa kadang sebenarnya saya nggak passion Bu di sini, terus saya passionnya di sana gitu. Padahal sebenarnya juga dari passion itu bisa di-combine ya Mbak. Kayak Betul. apa yang dilakukan Mbak Sita ini kan kayak sejalan ya dari apa yang Mbak Sita pelajari juga, tapi passionnya juga tetap ada. Terus Ya. kalau tadi yang pay the bill-nya juga dapat gitu kan, jadi semuanya juga dapat gitu. Jadi kita mungkin tidak lagi mempertanyakan or lagi gitu, tapi bagaimana Iya. dua-duanya bisa dijalani gitu ya. Oh iya. Tapi perlu kesadaran untuk bersedia bahwa ada waktunya kita jalani itu satu-satu. Jadi kebayang saya punya passionnya kuliner ya, ketemu. Tapi nggak bisa jalan-jalan makan ketika masanya saya baru lulus, baru 2013, 2014 tuh baru lulus, butuh belajar jadi drafter. Itu kan ya udah itu diterima dulu gitu. No pain no gain lah ya. Jadi karena kamu tidak akan bisa memahami kondisi sebuah interior ruangan sebaik tanpa kamu pernah jadi drafternya. Iya. Jadi kenapa saya bisa jadi ini, katakan saya punya sambilan konsultan F&B ya. Saya punya sambilan konsultan F&B ketika misalnya ada teman mau bikin restoran. Saya tidak akan bisa merekomendasikan material yang baik seperti apa tanpa saya pernah dulunya mengalami jadi drafter. Wah, iya juga nih, Mbak. Jadi ada secara timeline hidup kan, misalnya dari lulus dari 2013 ke 2020 ini ada fase yang sebenarnya saya jalaninya satu-satu dulu. Saya jalani satu-satu dulu. Jadi kayak mimpi itu boleh belok-belok dulu gitu. Kita nggak bisa dapat dua-duanya diterima aja, tapi sekarang bisa gitu. Oke. Berarti bisa di hold dulu ya Mbak. Maksudnya kayak itu kayak sebuah mimpi yang nanti kita akan capai gitu. Tapi gimana caranya mencapai itu kita mungkin adalah yang harus ditahan gitu ya. Betul. Wah, ini masuk akal nih Mbak. Ini sebuah pesan yang mungkin sangat berguna bagi adik-adik ini yang galau gitu, kadang-kadang milih ini passion apa ini ya gitu, kadang kan passionnya agak berbeda gitu dengan apa yang mereka pelajari gitu. Oke, sip. Nah, kita kemudian beranjak ke pertanyaan berikutnya, silakan. Oke, ini dari Isian. Selamat sore Mbak, apakah kelebihan kita sebagai sarjana arsitek di sisi marketing, lalu pengetahuan apa yang kita perlu tingkatkan untuk bekerja di bidang ini? Terima kasih pertanyaannya Izan, menarik nih. Sebagai sarjana arsitek di sisi marketing itu jelas sangat membuat kamu punya diferensiasi. Jadi misalnya kamu bisa memberikan suggestion, kalau aku kan karena pernah jadi F&B konsultan juga, jadi suggestionnya itu saran-sarannya bisa sampai hal-hal yang sifatnya teknis, sampai kamu bisa mendampingi owner beli furniture. Beli furniture itu misalnya kamu tahu vendor yang tepat, kamu bisa dapat komisi juga loh dari situ gitu kan. Betul. Jadi di situ tuh pemahaman, kalau ini balik lagi, kita nggak bisa jadi semuanya di satu waktu. Jadi pengetahuan apa yang perlu kita tingkatkan di bidang ini, Izan milih dulu. Misalnya Izan pengen punya pemahaman material yang baik, ya Izan mau nggak mau harus ke konsultan dulu. Gitu. Atau misalnya atau pengennya ke strategi marketing langsung atau dari sisi keuangannya, bisa ke S2 yang MMT atau S2 real estate, kayak gitu bisa. Jadi kita milih mana, milih ke teorinya dulu atau milih mau langsung ke terlibat prakteknya dengan misalnya kerja di in-house arsitek sebuah perusahaan F&B gitu. Atau bukan F&B aja sih, misalnya S Hardware itu kan juga ada lowongan arsiteknya. Jadi balik lagi, milih 3. Jadi dari profesional sebagai marketingnya, bisa milih dari profesional sebagai arsitek, jadi masuknya dari konsultan dulu, atau bisa jadi dari teorinya. Itu nggak ada yang baku, setiap orang pasti punya ini pertimbangannya sendiri. Betul. Oke, sip. Iya, mungkin ini yang mau raise hand juga nggak apa-apa loh kalau mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan mungkin, atau mau konfirmasi sesuatu juga boleh. Silakan raise hand, nanti saya akan berikan akses untuk berbicara. Kemudian mungkin kita lanjut ya Mbak ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Oke, ini dari Emil.
Melihat Mbak Sita bekerja dengan banyak lulusan background dari teknik industri dan lain-lain dalam posisi ini, bagaimana Mbak Sita tahu dan bisa memposisikan diri sesuai job desk Mbak Sita ya? Barangkali bisa dijelaskan ya Mbak, sejauh mana posisi tim yang berbeda background tadi kita dalam sebuah project. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Emil. Alhamdulillahnya saya di lingkungan BUMN, jadi job desk-nya jelas. Job desk-nya jelas, misalnya saya di bagian controlling gambar dari Direktorat Teknik. Jadi ketika teknik kirim gambar, itu yang terima saya dulu. Baru akan saya sampaikan ke misalnya rekan saya yang teknik industri yang dia bagian bikin analisisnya. Jadi itu saya evaluasi gambarnya dulu, dan kalau ada gambarnya itu yang sekiranya tidak pas dengan perhitungan yang sudah disusun sama unit komersial. Jadi misalnya kita maunya luasan ruangnya nih 4.000 meter persegi. Kita minta segitu tuh ke bagian ke unit teknik. Ternyata teknik tuh nggak bisa bikin adjustment, atau mereka misalnya 4.000 itu dibagi dalam beberapa zona. Terus ada zona yang menurut kami tidak prospektif untuk dijual jadi tenan. Nah, itu yang kalau yang kayak gitu, itu yang lihat saya. Tapi kalau untuk misalnya adjustment berupa angka luasan, itu saya koordinasi sama yang bikin analisanya tadi, dari teknik industri atau dari misalnya anak manajemen pemasaran, seperti itu. Jadi kalau sejauh ini cukup jelas sih. Saya bagian yang koordinasi gambarnya dulu. Oke. Yang pertanyaan kedua berarti sudah termasuk dijawab ya Mbak, berarti ini barangkali bisa dijelaskan. Oke, udah. Ini sudah pukul 4.55, tapi ada pertanyaan satu lagi. Boleh. Dari Adiuta. Sore Mbak Sita, apakah dalam perjalanan Mbak Sita selama berkuliah dan bekerja di bidang saat ini, apakah ada titik balik yang membuat Mbak Sita menekuni bidang ini? Titik balik. Wah, ini kayak ini pertanyaan midlife crisis gak sih Mbak? Ketika nanti mereka kalau sudah graduate gitu, nanti waktu kerja terus kayak pertanyaan ini akan muncul. Kalau ditanya titik balik, saya nggak cukup satu titik balik juga balik. Mungkin bisa di-share. Saya mengakui, ini mistiknya saya ya. Saya tuh lulus S2-nya 5 tahun. Oke. Sampai jadi anak asuh Pak Teddy. Tapi setelah saya bisa bekerja di kantor saya yang sekarang, saya bersyukur saya pernah ngambil gap year itu gitu. Maksudnya itu saya sebenarnya sudah selesai kuliahnya di 2 tahun pertama. Tapi kemudian ada 1 tahun yang karena tesis saya tuh ditolak sama dosen. Jadi udah ujian. Nah, itu bikin saya bentar deh, jangan lulus dulu, mau ngapain. Nah, di situ yang bikin saya jadi ini mendalami passion saya di bidang F&B. Yang saya nggak pernah nyangka bahwa itu ternyata sekarang digabung. Tuhan ngarahin takdir saya itu bisa menggabungkan F&B, marketing sama arsitekturnya tetap kepake lagi. Saya tuh saya pernah pokoknya fase yang itu spesifiknya tahun 2016 kayaknya. Saya udah give up beneran jadi arsitek. Saya pokoknya nggak mau pegang gambar lagi, udah nggak mau, udah taubat karena waktu itu ceritanya udah apa ya, kayak sudah capek muak ketemu jadi drafter interior, terus jadi project interior. Itu kan project interior itu sangat detail ya ngerjainnya. Jadi kamu tuh ketemu sampai mau custom carpet aja milih pom warna sendiri, catnya itu harus bener-bener yang nggak kalibrasi gitu. Nah dari situ udah tobat banget lah. Tapi saya kembali ke terus dapat panggilan ilham ya. Ini S2-nya harus dikelarin, kalau enggak kok kasihan gitu ya. Udah sejauh itu gitu, sayang banget. Jadi saya setelah ngambil gap year di 2017, 2018 tuh saya menyelesaikan di bawah pantauan Pak Teddy sampai jadi anak asuh Pak Teddy. Itu titik balik kedua dalam hidup saya. Jadi saya merenungi itu. Jadi pokoknya titik balik pertama itu TA, titik balik kedua itu saya
saya resign dari kantor interior, terus tesis saya ditolak, titik balik lagi itu pas tesis saya selesai 2018. Nah, itu bikin saya sadar, oh ternyata ini tuh bagian dari hidup saya gitu. Saya tidak bisa lepas dari F&B, sampai sekarang pun saya kadang-kadang masih moto makanan, masih terima endorse, dan itu juga masih dengan kepekaan saya sama industri makanan, bikin saya juga bisa peka sama perencanaan F&B di bandara, dan juga perencanaan F&B mau di tempat lain juga bisa gitu. Jadi bukan cuma satu titik balik, tapi jungkir balik. Ada jungkir balik. Iya, iya. Ini sih emang apa ya, apalagi generasi milenial ini ya, Mbak. Mereka pasti punya kayak faktor-faktor yang mungkin tidak kita alami waktu kita kuliah gitu. Sehingga banyak sekali tekanan-tekanan yang kadang mereka cerita gitu, saya mikir dulu saya merasa tidak tertekan karena hal itu gitu, tapi dengan apa yang terjadi pada mereka itu kayak, oh berarti ini membuat tekanan juga gitu, sehingga semakin nggak stabil. Istilahnya kalau dulu kita mungkin bayangan kita ya, sekolah arsitek ya mungkin possibility yang paling terlihat itu adalah menjadi arsitek di bidang apapun gitu. Nggak sampai kalau sekarang ini kan sudah bergeser ya, istilahnya arsitektur itu bukan yang digunakan tuh bukan cuma ilmu arsitekturnya, tapi penerapan ilmunya itu loh, yang bisa di bidang semuanya itu loh. Yang saya juga, berarti Mbak Sita ini tetap menerapkan ilmu-ilmu arsitektur dalam marketing gitu. Jadi ini cukup inilah. Saya baru terbuka ini. Saya sebelumnya nggak tahu Mbak. Saya tahu kalau Mbak Sita di Angkasa Pura gitu. Saya pikir berarti Mbak Sita ini di timnya kayak arsitek yang biasanya ngurusin bandara itu kan emang ada kan ya Mbak ya? Iya. Itu saya pikirnya cuma gitu, itu doang pikiran saya. Ternyata ada lagi supnya gitu. Ini cukup membuka mata bagi adik-adik sekalian, terutama adik-adik sekalian akan menghadapi namanya Merdeka Belajar Mbak. Kalau Mbak Sita pernah dengar ya? Saya nggak tahu nih, Mbak Sita dengar nggak dari Mas Menteri ya. Jadi adik-adik ini nanti akan mendapatkan hak untuk bisa memilih mata kuliah di luar arsitektur yang mungkin akan bisa digunakan untuk kedepannya gitu sih. Dan opportunity banget tuh, aku iri nih. Nah kan, aku iri nih. Kalau gitu tuh aku pengen pasti ngambil marketing. Mau S1 lagi Mbak, mau kembali S1. Ya, jadi kurikulum yang nanti mungkin ke depannya akan di-develop itu seperti itu. Jadi saya mikir, wah ini bener-bener emang generasi milenial tuh emang akan belajar banyak hal gitu ya. Terutama kalau kayak gini kan akan sangat berguna kalau kita memang, kalau mungkin dulu Mbak Sita sudah ada kayak hal seperti itu, mungkin akan belajar marketing duluan gitu. Terus akan lebih moncer lah ya istilahnya. Nah, sekarang mungkin untuk yang penutup ya Mbak, mungkin Mbak Sita bisa ngasih kayak tips ya atau pesan-pesan gitu ke adik-adik gitu yang belum menyelesaikan kuliahnya, yang akan menyelesaikan kuliahnya, dan ini mungkin ada yang barusan kelar TA gitu, untuk menapaki karir ke depannya setelah menyelesaikan studi di bidang arsitektur. Untuk adik-adik, saya kuncinya satu sih, believe in your dream when no one else did. Karena cuma kamu yang bisa bela mimpimu. Kalau kamu nggak percaya, siapa lagi? Itu yang saya pegang dari dulu. Diraguin kayak apa, kalau kamu percaya, someday kamu bisa kok sampai ke situ. Walaupun itu butuh waktu yang mungkin lebih lama dari orang lain. Jadi jangan bandingin diri sama orang lain dulu. Fokus sama, kamu percaya sama mimpimu dulu. Itu dari saya. Sepakat banget Mbak, sepakat ini ya. Jadi kita harus memang percaya, punya mimpi itu memang percaya bahwa kita nanti akan bisa mencapainya ya, walaupun itu kita akan retur atau kembali agak menempuh jalan yang cukup panjang gitu. Jadi memang kita harus tetap optimis gitu dalam hidup ini. Apalagi kalau yang mau lulus ini tetap optimis kalau misal kedepannya misal mau jadi arsitek itu ya tetap optimis aja. Banyak loh opportunity-nya jadi arsitek. Saya sendiri misalnya ini walaupun udah kerja kayak misalnya ngambil kerjaan ini buku menu makanan gitu. Foto makanan itu kan ilmu komposisi, harmoni, kontras tuh pakai semua loh. Iya. Jangan ini membatasi diri.
Betul banget. Terima kasih Mbak atas ini insight-nya hari ini yang cukup membuka wawasan ya bagi adik-adik, bagi saya juga, bagi ibu-ibu dan bapak dosen juga, serta mungkin di sini ada mahasiswa dari universitas lain ya yang mungkin juga nggak tahu nih lulusan arsitektur itu sebenarnya ngapain sih gitu. Yang ada di benak kan biasanya kalau ibaratnya itu kalau arsitektur ya berarti jadi arsitek gitu, tapi sekarang arsitek sudah banyak ya spektrumnya untuk ranah kerjanya gitu. Jadi ini sangat membuka wawasan bagi kami. Terima kasih Mbak Sita atas kehadirannya dan saya kembalikan waktunya kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Fenty dan Mbak Sita. Sangat seru sekali ya Alumni Talk kali ini. Nah, dengan sesi tanya jawab tadi, berakhirlah sesi Alumni Talk kita pada sore hari ini. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita semua. Acara Alumni Talk ini merupakan salah satu bagian dari acara Disnatalis ITS yang ke-55. Dan jangan lupa untuk menghadiri Alumni Talk di minggu depan. Kita akan mengundang salah satu narasumber, yaitu Olivia Rinanda dari Arsitektur ITS 2010 dengan topik Life as a Designer in Germany. Sampai jumpa di Alumni Talk berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.